Halo semuanya, selamat datang di channel Sebatas Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang azab tukang fitnah yang ketika meninggal jenazahnya sulit dikuburkan. Inilah kisahnya. Di sudut sunyi RT 3, Kampung Sumber Asri, hiduplah Burani. Rumahnya yang terletak persis di persimpangan jalan setapak bukanlah tempat yang hangat. Dindingnya seperti menyerap dinginnya sikap pemiliknya. Janda beranak satu ini bukan dikenal karena keramahan, melainkan sebagai pusat petir fitnah dan bisikan beracun. Lidahnya lebih tajam daripada pisau dapur, dan telinganya selalu mengintip celah-celah dinding tetangga untuk bahan gosip. Anak semata wayangnya, Arif, tumbuh menjadi pemuda pendiam dan malu. Seringkali tersipu malu mendengar ibunya menyebarkan cerita tak sedap tentang orang lain. Tetangga terdekatnya yang paling sering menjadi sasaran adalah keluarga Pak Didi dan Bu Yuli, pasangan muda yang baru beberapa tahun menikah dan dikaruniai seorang putri kecil bernama Lila. Bu Yuli yang periang dan ramah sering disalahartikan sikapnya oleh Burani, dijadikan bahan omongan tak sedap. Pak Didi yang pekerja keras namun sedikit temperamental juga menjadi target empuk. Sementara itu, sesepuh kampung, Mbah Kromo, sering menggelengkan kepala melihat tingkah Burani, berbisik tentang karma dan ketidakseimbangan alam yang suatu hari akan menuntut pembayaran. Suatu sore, Pak Didi pulang kerja lebih awal karena sakit kepala. Ia melihat Bu Yuli sedang berbincang hangat di teras depan dengan Pak Heru, tetangga lain yang juga baru pulang kerja dan kebetulan membawakan oleh-oleh dari kota untuk keluarga kecil mereka. Obrolan mereka biasa saja, tertawa lepas tentang tingkah lucu Lila. Tapi dari balik jendela rumahnya yang selalu sedikit terbuka, Burani menyaksikan pemandangan itu dengan mata berbinar penuh tafsiran jahat. Esok harinya, bisikannya seperti angin beracun menyebar ke seluruh kampung. "Dasar Bu Yuli, kurang ajar. Pak Didi baru pergi kerja, dia udah mesem-mesem sama Pak Heru di teras. Kurang lebih saja, katanya suaminya sakit kepala pulang cepat, malah ketahuan basah sama tetangga. Kasihan Pak Didi, kerja keras cari nafkah, istrinya gitu." Racun fitnah itu meresap cepat. Mulai dari warung Bu Surti hingga pengajian ibu-ibu, bisikan Burani bergulir-gulir, dibumbui dan diperbesar. Cerita yang sampai ke telinga Pak Didi sudah menjadi kisah perselingkuhan nyaris terbuka di depan mata. Emosi Pak Didi yang sudah tertekan kerja meledak. Ia pulang dengan muka merah padam, langsung menuduh Bu Yuli di depan Lila yang ketakutan. Pertengkaran hebat pecah, suara teriakan, tangisan Lila, dan pecahan piring memecah keheningan sore itu. Bu Yuli yang merasa kehormatannya diinjak-injak dan suaminya tak percaya, nekat mengajukan cerai. Dalam sekejap, rumah tangga yang tadinya harmonis hancur berantakan. Pak Didi pindah ke kontrakan, Bu Yuli dan Lila pulang ke orang tuanya di kampung sebelah. Pak Heru dan keluarganya pun merasa terfitnah dan memilih menjauhi keramaian kampung. Burani, ia hanya tersenyum puas di balik jendelanya, merasa telah membongkar kebusukan. Tapi sore itu, saat ia menutup jendela, angin dingin tiba-tiba menyergap, membuatnya merinding. Ia mengusapnya sebagai angin biasa. Kehancuran keluarga Pak Didi seolah menjadi kemenangan bagi Burani. Ia semakin lantang. Tak ada yang luput dari sasaran fitnahnya. Anak Bu Surti yang terlambat pulang, pasti narkoba. Pak RT yang menerima bantuan sosial, pasti korupsi. Bahkan Mbah Kromo yang bijak pun pernah disindirnya sebagai orang tua yang sok suci. Kampung Sumber Asri yang dulu hangat, kini penuh curiga dan jarak. Orang-orang saling memandang dengan kewaspadaan. Burani menikmati pengaruhnya, perasaan berkuasa karena mampu mengendalikan opini. Namun, perlahan tapi pasti, perubahan aneh mulai terjadi pada Burani. Fisiknya yang dulu tegap mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab jelas. Dokter hanya bilang stres atau penuaan. Yang lebih aneh adalah suasana di sekitarnya. Tanaman di pekarangannya yang dulu subur mulai layu satu persatu.
Burung-burung enggan bertengger di pohon mangganya. Saat ia membuka mulut untuk memulai gosip baru, seringkali tiba-tiba suaranya serak atau batuk-batuk hebat mengganggu performanya. Suatu malam, Arif terbangun mendengar ibunya berteriak-teriak ketakutan dalam tidur, mengigau tentang tanah yang menolak dan air yang keruh. Ia juga mulai sering melihat bayangan hitam di sudut-sudut rumah saat sendirian. Suatu hari, saat Burani hendak memulai fitnah baru tentang anak Pak Lurah di warung, Mbah Kromo, yang kebetulan lewat menatapnya tajam. "Rani, mulutmu itu bagai parang. Setiap kali kau tebas nama baik orang, kau juga menggores jiwamu sendiri. Lihatlah sekelilingmu, alam pun mulai enggan bersamamu. Berhentilah, sebelum semuanya terlambat dan kau menuai apa yang kau tabur," ujar Mbah Kromo dengan suara berat. Burani hanya tertawa getir. "Ah, Mbah tua ini sudah pikun saja, ngomong enggak jelas." Tapi dalam hati, rasa takut mulai mengendap. Mimpi-mimpi buruk itu semakin sering, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Ia mulai menarik diri, jarang keluar rumah. Tapi kebiasaan lamanya tak mudah hilang. Ia masih menyimak percakapan tetangga dari jendela dan menyimpan dendam dalam hati. Kesehatannya memburuk drastis. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, dan napasnya sering tersengal. Arif merawatnya dengan setia, meski sering mendengar ibunya mengumpat dan menyalahkan tetangga atas sakitnya. Arif menemukan Burani terbaring kaku di tempat tidurnya. Wajahnya, meski tak bernyawa, masih menyimpan kerutan kemarahan dan kepahitan yang dalam. Berita kematiannya menyebar. Sebagai bentuk kewajiban sosial, tetangga pun datang untuk membantu prosesi pemakaman. Namun, bencana demi bencana dimulai saat jenazah hendak dimandikan. Air bersih yang telah disiapkan di ember besar tiba-tiba berubah menjadi keruh dan pekat seperti lumpur begitu digunakan untuk membasuh tubuh Burani. Air sumur yang diambil berganti-ganti selalu mengalami hal yang sama saat menyentuh jenazahnya. Bahkan, air mineral kemasan yang dibuka khusus pun ikut keruh. Para wanita yang memandikan merasa kedinginan luar biasa dan tangan mereka gemetar hebat. Mereka bersikeras merasakan penolakan dari jenazah itu sendiri. Prosesi yang seharusnya berlangsung khidmat berubah menjadi kepanikan. Akhirnya, dengan berat hati dan rasa ngeri, jenazah hanya dilap seadanya dengan kain basah yang airnya juga cepat keruh. Kemudian, peti jenazah diusung menuju pemakaman umum kampung, tempat leluhur warga Sumber Asri beristirahat. Langit mendadak mendung gelap, meski ramalan cuaca cerah. Angin berhembus kencang dan dingin menusuk tulang. Saat liang lahat yang telah digali dengan susah payah, tanahnya terasa sangat keras dan berat bagi para penggali. Siap menerima peti, terjadi hal yang membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. Saat peti diturunkan ke liang lahat, terdengar suara gemuruh rendah dari dalam bumi. Tanah di sekitar liang lahat itu tiba-tiba bergerak seperti hidup. Tanah dan bebatuan kecil menyembur keluar, mendorong peti jenazah ke atas. Peti itu terangkat dan terdorong hingga setengah badan berada di atas tanah lagi, miring, menolak masuk. Para pengusung dan penggali kubur berusaha menurunkannya kembali dengan sekuat tenaga. Tetapi kekuatan dari bawah tanah itu terlalu besar. Setiap kali didorong ke dalam, tanah itu seperti mendesak balik dengan kekuatan yang menakutkan. Suasana menjadi sangat mencekam. Tangis Arif pecah, diiringi rintihan ketakutan dan teriakan histeris beberapa ibu. Tanah menolaknya. Kuburan tak mau menerima jenazahnya. Teriak seseorang. Mbah Kromo hanya menunduk, air mata mengalir di pipinya yang berkeriput. Dosa dari mulut, bumi pun tak sudi menahannya. Kegagalan pemakaman itu menjadi buah bibir yang menakutkan. Jenazah Burani terpaksa dibawa pulang lagi ke rumah duka yang sudah terasa sangat angker. Suasana duka berubah menjadi ketakutan kolektif. Tak ada yang berani tinggal di rumah itu kecuali Arif yang setia dan beberapa orang berhati kuat. Diskusi alot terjadi di antara sesepuh kampung.
dimakamkan di mana? Pemakaman umum jelas menolak. Memaksakan berarti menantang kemarahan alam. Akhirnya, setelah berembuk dengan Pak Lurah dan didampingi Mbah Kromo, diputuskan untuk mencari tempat pemakaman di luar kampung, di tempat yang sepi dan netral. Pencarian pun dilakukan. Akhirnya, ditemukan sepetak tanah kecil di lereng bukit terpencil di perbatasan kampung, jauh dari permukiman dan pemakaman umum. Tanahnya berbatu-batu dan kurang subur, seolah memang bukan tempat yang diinginkan siapapun. Dengan perasaan campur aduk, ketakutan, dan sedikit rasa iba, jenazah Burani akhirnya dimakamkan di sana keesokan harinya. Prosesinya berlangsung sederhana, cepat, dan tanpa banyak orang. Tanah di tempat itu tidak menolak, tetapi prosesi penguburan berjalan dengan suram. Tidak ada tangis haru, hanya desir angin menyusuri bukit yang menyanyikan lagu kesunyian. Arif menangis pilu di atas pusara sederhana ibunya, merasakan beban aib yang sangat berat. Kisah Burani dan jenazahnya yang ditolak kuburan menjadi legenda kelam di kampung Sumber Asri. Rumahnya yang ditinggalkan cepat rusak, termakan waktu, dan dijauhi warga. Arif memilih pergi merantau, berusaha melupakan masa lalu yang penuh kepahitan. Pesan dari kisah ini bergema jauh lebih kuat daripada fitnah-fitnah Burani dulu. Orang-orang mulai menyadari betapa berbahayanya lidah yang tak terkendali, betapa fitnah bukan hanya merusak hidup orang lain, tetapi juga menggerogoti jiwa pelakunya sendiri hingga ke inti terdalam, bahkan melampaui kematian. Mbah Kromo sering berpesan pada generasi muda, "Jagalah mulutmu, nak." Kata-kata itu doa. Kata-kata baik menyuburkan hidup, kata-kata jahat meracuni jiwa, dan bisa membuatmu tak diterima, bahkan oleh bumi yang menapakimu. Kuburan itu hanya menolak apa yang telah lama ditolak oleh nurani. Kampung Sumber Asri perlahan kembali hangat dengan pelajaran berharga tentang kekuatan kata-kata dan konsekuensi yang tak terbayangkan dari kebiasaan memfitnah. Dan di lereng bukit terpencil, sebuah nisan sederhana berdiri menjadi pengingat abadi bahwa dosa yang terlanjur mengakar terkadang membuat seseorang bahkan tak layak untuk sepetak tanah tempat beristirahat. Bumi pun memiliki batas kesabarannya.